Boom, 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 boom. Yes, what's up? Asik. Apa kabar teman-teman semua? Oke, hari ini kita akan masuk Om yang ke-11. Kita akan ngobrol bareng-bareng brother gua Guntur Simbolon pasti. Kita akan ngobrol apa? Cek bisa, oke? Oke. Wey, Nah, malam, weh. gila, Kiki Latar belakang Dave. mantep banget ya. Gua latar Hah? belakang putih doang. Kenapa? Latar belakang lu mantep banget, latar belakang rumah. Rumah gua, Ki. Tuh, lo Keser. nggak pernah main sih. Kan kemarin Serius. gara-gara COVID gitu ya akhirnya. Tuh, lukisan Wila. eh apa? Cover album gua Mahawila. Iya, Wila, ya kan. Tahu gua. Iya. Gitar gua Sedap. gitar. Nyanyi-nyanyi, latihan, dapur. Asik. Ya udah kapan ntar kelar ini semua deh baru ya. Kapan ya enaknya? Main ke rumah lo lah. Bebas. Gue udah bilang IP. Utang nih gue sama Guntur. Gue bilang mau ke rumahnya. Kan kemarin COVID. Dia bilang, oh iya sih. Gue bilang, iya juga sih. Ini gue di Bandung bro. Wih, itu. Lo COVID ke rumah gua Kagak. kagak, ke Bandung iya lo. Bini gue kan habis melahirkan anak ketiga. Mulai puyeng-puyeng kepala ya kan. Bi kita kekunci 3 bulan 4 bulan Bi. Begini terus mah anak-anak sakit nih lama-lama nih. Yang 2 orang anak gue udah ngomong pusing tur. Papa aku pusing, aku mau ketemu temen-temen. Gitu-gitu tur. Ya udah tur. Pusing ya. Gue bawa kesini aja akhirnya. Sedap. Jadi Ini lagi. rumah kakak ipar. Oh Di iya. rumah gue tur. Oh gitu. Ya Iya, seru lah. tapi Gue juga 2 minggu lalu ke Bandung sama keluarga gue. Nginep iya, di kalau gue, villa gitu. wah, ada beda kan, kelasnya beda villa sama rumah gue kan beda. Tuh. Tur, oke deh. Nanti ini kan Ya, gue upload juga ke YouTube tur, plus edit-edit ya. dikit biar kelihatan keren. Jadi kita bahas aja nih. Sebelum kita bahas, gue pengen tunjukin juga. Jadi kan di itu gue keluar nih. Nah, si goreng. Asik kan? Widih. Bahas apa nih kita nih? Itu masih masih kurus Ini tuh gue tuh. foto-foto latar Kayaknya belakang lo aja dulu ya kan, background lo. Anggap aja gue gak kenal lo lah di sini. 10 kilo yang lalu tuh Tapi kayaknya. kurang satu nih, kurang satu nih almarhum ya. Woi. Sedap. Babe gue tuh. Jagoan jadi. Yoi, Yoi. terus nah, Itu istri sangat gue luar tuh. biasa. Ini ada Hey, Olive ya, 3103. Duh, imanku tak goyahnya memberkati banget. Waduh, thank you yes, dengerin yes, yes, benar. dengerin lagu gua. Woi, Oh iya dong, cakep tuh Ki. cakep ya, Heeh. mantep gak tuh. Tapi semua lu punya latar belakang juga, cah sedap. Ais, masih Iya kurus gitu dong. gua. Karena sampingnya gemuk apa gimana ya? Hai, asik, asik, asik. Ini Woi, sama teman-teman lo ya, teman-teman lama biasalah. asik. Jadi latar belakang lo ya sedikit, brother, biar orang Siap. tahu ya kan. Nah, Nah ini ini yang Hawila kan. band gue sekarang Hawila yang ini nih. Itu covernya. Cover Iya, album pertama. iya tuh, yang di belakangnya Guntur tuh, guys. Sedap. Dan yang terakhir gue punya kuncian asik. Idol. Asik. Lu nyanyi di tengah-tengah penyanyi idol ya kan, top. Itu backing gue, Ki. Backing tipis. Asik. Sedap. Sedap, sedap. Oke deh, Tur. Iya Ki, Ketawa. gimana? Kita bahas apa hari ini? Langsung. Gue pengen bahas asiknya sama lo, gue pengen bahas tentang worship sebenarnya. Gue pengen, gue Lo pengen dulu lihat WL juga kan? sisi, yo iya, iya, Tur. Ya kan ini sekarang lagi dari sisi lu gitu loh, Tur. Oh iya, gue Hai. inget lagu Gak, lagu jadi favorit maksudnya, lo. Ajarku berdiam. Nah, itu lagu favorit lo tuh. dengan imanku. Asik. Sambil goyang-goyang ya. Kangen gue, Top Tur. juga lo tuh.
Iya. Ya, langsung aja. Tur, ya jadi gue pengen tahu uh, pembahasan ini tentang worship dari cara pandang lo. Dan sebenarnya pandemi kemarin tuh Maret ya kalau nggak salah, awal Maret, terus Maret. sampai sekarang masuk new normal ini, mungkin ada teman-teman juga yang akhirnya ngerasa dari dulu sebelum pandemik ini mereka mungkin gila-gilaan ikut Tuhan ya kan, atau mereka juga punya waktu banyak sama Tuhan, worship lah gitu, kayak kita mungkin lagi iseng main gitar, kita worship sama Tuhan atau apapun itu. Tapi pas pandemi tekanan mulai terasa mungkin ya. Jadi balik lagi tuh kayak gitu. Mungkin setelah pandemi ini tekanan-tekanan lebih banyak buat setiap teman-teman yang ada di luar sana. Dan akhirnya mereka kayak gimana ya? Kalau gue sih beberapa orang gue tanya kayak mereka begini, ya gue fokus sekarang gimana caranya gue cari makan, brother. Pada akhirnya mereka ngerasa bahwa cari makan jauh lebih penting gitu dibandingin mereka. Tapi ada beberapa juga yang mereka, oh gue lebih pilih, udahlah gue sekarang nggak bisa berharap sama siapa, sama Tuhan aja lah gitu. Ada juga tuh. Tapi ada juga di balik sisi yang lain tuh mereka ngerasa bahwa kayak ditinggal Tuhan gitu ya. Mereka ngerasa bahwa gue kayak sendiri, gue kayak fight sendiri sama hidup gue gitu. Dan akhirnya gue bilang, kenapa lo nggak memuji Tuhan atau lo coba untuk worship punya waktu sama Tuhan? Ya mau gimana punya waktu sama Tuhan, gue harus cari makan, brother. Gue harus berusaha gimana putar otak gue supaya gue bisa ngidupin keluarga gue dan segala macam. Ya itu kira-kira seperti itu. Nah sekarang gue pengen lo tolong bahas di saat ini untuk worship dengan cara pandang lo apa sih? Apakah kita bisa worship di saat apapun sih? Di saat apa aja sih kita worship? Atau di dalam keadaan apa sih kita worship, kayak gitu-gitu tuh. Oke? Iya. Sikat ya? Oke. Sip. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke worship ya Ki, kita samain landasan berpikir dulu nih. Sebenarnya kan worship itu tindakan kita karena kita percaya sama Tuhan. Ya kan? Tapi sebenarnya apa yang tadi lo ceritain tentang teman-teman lo yang akhirnya nggak inget Tuhan, akhirnya fokusnya gimana caranya dapat makan, gimana caranya bisa cari uang gitu. Itu respon natural dari daging, dari manusia gitu. Dan sangat wajar. Gue pun jujur waktu pertama-tama kok pandemik ini nggak ada kerjaan gitu. Sebulan 2 bulan gitu gue nggak istilahnya bukan nggak ada kerjaan as in lo diem aja di rumah, tapi nggak ada pemasukan secara finansial gitu. Gue pun sempet gimana gue ya nanti ya, akhirnya gue hal pertama yang gue bilang adalah gue datang ke istri gue bilang sorry nih gue sorry saat ini gue nggak bisa making money, gue nggak bisa hasilin uang karena keadaannya kayak begini. Gue akan berusaha bagaimana caranya gue bisa akhirnya bisa making money gitu. Nah itu kan respon naturalnya Ki. Cuman kita kan nggak bisa ngomong Tuhan tapi lo nggak kerja, lo nggak usaha, lo nggak hidup benar gitu. Tapi ada orang yang ngomong Tuhan tapi lo hidup penuh dengan kemunafikan dan self righteous gitu. Lo ngerasa lo bener, semua orang salah gitu, kayak legalistik gitu. Nah makanya kalau landasan itu nggak bener Ki, nanti gambaran tentang worshipnya akan kacau gitu. Lo ngerasa worship itu cuman sekedar nyanyi, tutup mata, main gitar, nyanyi rohani, terus lo nangis keluar air mata gitu. Nah lo kalau mandang worship cuman itu doang, ya akhirnya lo blur gitu pandangan tentang sebenarnya yang lo sembah tuh siapa? Tuhan atau perasaan lo gitu. Tuhan atau cuman main perasaan doang. Nah, itu kan jadi satu kesatuan kan Ki. Tanggung jawab lo terhadap kehidupan sama rasa syukur lo kepada Tuhan karena lo diberikan hidup, itu jadi satu kesatuan. Makanya gue bilang, sekalipun kita dalam keadaan sulit, kita wajib datang sama Tuhan, tapi bukan karena kita ada maunya gitu. Kita datang sama Tuhan karena kita bersyukur sampai saat ini kita hidup. Nah itu dulu jadi
jadi landasannya. Kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan udah tebus hidup kita nih dari hidup yang sia-sia. Nah, baru kita tahu kalau worship itu satu kesatuan dari kehidupan lo. Bukan cuman kehidupan agamawi lo doang gitu. Bukan cuman lo terlihat nyanyi rohani atau pergi ke gereja, bukan cuman itu, tapi satu kesatuan. Jangan dibedain antara kehidupan lo sama rohani. Jangan dibedain gitu. Kehidupan lo itu rohani lo gitu. Makanya bahkan dalam keseharian kita tetap menyembah Tuhan kok. Bukan cuman waktu lagi nyanyi rohani mega sambil main gitar sendiri, bukan cuman itu gitu. Bukan cuman pas datang ibadah dan kebaktian terus lo nyanyi itu namanya worship. Enggak. Bahkan kehidupan lo yang nyata itu bentuk dari penyembahan lo gitu. Jadi menurut gua kayak gitu, Ki. Benar. Keren. Ya, benar. Jadi selama ini emang banyak orang kan salah. Ya tadi lo bilang benar tuh, banyak salah pemikiran. Jadi beda tipis sebenarnya perasaan atau emang lo lagi menyembah. Terus Iya. orang juga ngerasa bahwa penyembahan itu ya tadi lo bilang itu nyanyi, tutup mata, kalau bisa main gitar ya main gitar, kalau nggak bisa main gitar ya nyanyi akapela, tapi tutup mata sambil nangis dan segala macam. Tapi benar, worship itu sebenarnya buat gue juga sebenarnya sama. Worship itu artinya adalah uh, kehidupan lo sebenarnya gitu, respon hidup lo sama buat Tuhan tuh gimana gitu. Itu sih kalau buat gue gitu, kita ngerespon apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Jadi tiap hari gue bisa di mana aja, gue bisa istilahnya gue bisa berdoa, gue bisa mengucap syukur, gue bisa bicara apa aja gitu. Maksudnya dimanapun gitu, di WC pun terkadang gue bisa berdoa, Tuhan terima kasih buat hikmat yang Tuhan kasih, gue harus buat apa dan gue harus bagaimana kayak gitu. Iya. Jadi worship seperti itu sih. Nah jadi supaya teman-teman sadar sih bahwa worship itu bukan cuma suara harus bagus ya. Berarti suara harus bagus tuh bukan pegangan worship kan, Tur? Bukan. Kalau konteksnya lo jadi pemimpin di ibadah itu harus suara bagus. Tapi kalau bagus gak tuh waktu itu? lo lumayan lah. gitu. lumayan. Asik. Iya pokoknya itu dasarnya sih gitu tuh. Nah kira-kira tuh, gue pengen tahu nih, pasti lo punya titik balik dong, ya kan? Terus sebenarnya udah dengar ini sih beberapa kali sih. Gue cuma pengen dengar langsung dari lo aja titik balik di mana dari lo nggak begitu ngerti arti worship, mungkin lo punya pengertian yang sama seperti tadi lo bilang, mungkin ada teman-temannya punya dasarnya awalnya salah seperti yang tadi lo jelasin. Yang cuma worship itu cuma nyanyi, main gitar, udah nangis tuh kayak nyembah Tuhan saat itu 1 jam mungkin 2 jam habis itu selesai. Nah lu pasti punya titik balik dong di mana lu mengerti arti worship yang sebenarnya seperti yang lu bilang sekarang ini. Pasti lu punya titik balik itu dong sebelum lu rasain akhirnya lu mengerti arti worship yang lu jelasin saat ini. Waktu itu lu pernah ngerti arti worship yang kemarin juga kan, yang cuma begitu doang seperti teman-teman yang lain kan. Iya betul, gue lama terjebak di situ. Nah boleh dong cerita dong. Ya apa yang gue ngomongin tadi sebenarnya ngomongin diri gue sendiri. Gue terjebak di worship yang cuman kelihatan orang di atas panggung gitu, worship yang kayak gitu. Tapi sebenarnya kan ya lu tau lah Ki, gue terlihat rohani dari dulu, cuman ternyata gue nggak hidupin dengan benar gitu. Gue cuman ya tahu yang baik aja, jadi yang jelek gue umpet-umpetin, gue lakuin yang baik gitu. Tapi sebenarnya kehidupan gue banyak munafiknya, banyak pembenarannya. Itu yang gue bilang tadi tuh. Jadi lo biar terlihat baik ya lo harus munafik, biar lo terlihat keren ya lo harus ngebenerin diri sendiri gitu, misalnya pembenaran gitu. Nah titik balik gue Ki, waktu gue sadar kok gue terlalu gampang ya bikin dosa ya. Entah dosa apa aja, tapi kok gampang ya. Dosa tuh kita samain dulu Ki. Dosa tuh nggak ada dosa kecil, dosa besar ya. Termasuk lo bohong sama orang tua lo, termasuk lo ngarang-ngarang cerita untuk mendapatkan simpati orang lain. Nah itu kemunafikan.
Nah, akhirnya titik balik gue kayak gitu Ki. Gue nyadar kok gampang banget gue jadi orang yang munafik ya. Kok gue terlalu banyak banget ya dosa yang gue simpen dengan rapih. Gue capek sendiri di depan orang ini, gue beda berlagaknya, gaya-gaya gue di depan yang pergaulan ini gue beda, di depan pergaulan ini yang beda. Lama-lama gue capek gitu Ki. Nah itu jadi titik balik gue. Waktu itu gue bilang sama Tuhan, Tuhan gue butuh waktu itu kata-kata gue butuh seorang mentor, orang yang bisa ngeliat blind spot gue. Jadi nggak kalau dulu gue nggak punya mentor tuh bahayanya adalah gue ngerasa gue bener sendiri, nggak ada yang tegur gue Ki, nggak ada yang kritik gue, nggak ada yang kasih gue nasihat. Ya kehidupan biasa aja, ketemu di gereja hari Minggu, hai selamat hari Minggu, luar biasa ya, puji Tuhan, nyanyi-nyanyi, pulang gereja, habis itu jalani hidup dengan normal gitu, dengan biasa, tanpa mengingat tentang hubungan lu sama Tuhan, tanpa mengingat bagaimana hubungan lu sama Tuhan, hubungan lu sama orang tua, hubungan lu sama sekeliling lu. Akhirnya jadi banyak munafiknya. Itu titik balik gue. Akhirnya gue berdoa sama Tuhan. Gue pernah nggak sih? Pasti kita semua pernah ada masa-masa di mana lu tetap berdoa, lu bahkan baca firman, tapi lu begitu gampangnya bikin dosa gitu. Itu jadi dilema dalam hati lu. Tapi sebenarnya yang kita butuhin itu mentoring. Ya, mentoring. Kalau lo lihat kehidupan murid-murid Yesus di zaman Perjanjian Baru, di kitab Injil Matius, Markus, Lukas atau Yohanes, kehidupan mereka itu dengan pemuridan, ya, mentoring satu dengan yang lain. Yang satu salah, yang satu menegur, yang satu jatuh, yang satu mengangkat, yang satu lemah, yang satu mengingatkan. Nah itu kehidupan murid Yesus Ki. Tanpa kita dikelilingi dengan orang-orang yang memang secara tujuan hidup dalam Tuhan nyambung, aduh kita bisa kacau Ki. Akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, dosa itu nggak apa-apa, dosa ini nggak apa-apa. Nggak ada orang yang berani kayak